Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad tidak menjawab secara lugas terkait adanya isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu matahari kembar kembali mencuat setelah sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi dengan Jokowi selaku bosnya. Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menilai silaturahmi Lebaran sah-sah saja untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Menteri Prabowo yang sowan ke Jokowi. Namun Mardani mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional yang menjadi pelopor kebangkitan wanita Indonesia. Sehingga tak salah jika kemudian Kartini dikenal sebagai pahlawan perjuangan emansipasi wanita. Lantas, bagaimana generasi wanita Indonesia kini di era modern memaknai perjuangan Kartini? Ya, mungkin kalau dari saya pribadi, Hari Kartini itu saya memaknainya sebagai bentuk emansipasi wanita. Kalau sebenarnya wanita nih bisa independen dan bisa nggak kalah gitu dari laki-laki. Jadi nggak ada batasan untuk wanita nih nggak bisa untuk jadi pemimpin atau jadi apa. Jadi kita sebagai wanita juga punya banyak kesempatan yang bisa kita ambil dan kita harus bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita dengan lebih baiknya lagi. Menurut aku Hari Kartini itu kesetaraan antara laki-laki sama perempuan. Jadi kayak buat perempuan kita bisa kok kerja gitu, nggak harus laki-laki melulu. Kayak pendidikan juga penting untuk perempuan. Di Hari Kartini ini pastinya untuk perempuan-perempuan kita harapkan untuk lebih mandiri dan percaya diri nih kita sebagai perempuan, karena berarti sebagai perempuan tuh kita nggak mesti harus bergantung dengan orang lain, apalagi dengan laki-laki ya, seperti itu. Terus bisa meneladani Kartini berarti berusaha mandiri, punya mimpi dan percaya bahwa kita mampu mencapainya. Ya, sosok Kartini itu menjadi contoh atau menjadi teladan buat wanita biar kita harus pandai, harus berani, harus bisa menyuarakan apa yang kita mau sampaikan. Semoga lebih berekspresi, bisa dapat mengekspresikan diri mereka masing-masing dengan gaya mereka masing-masing. Harapan kedepannya buat perempuan semoga lebih berani lagi untuk menjunjung pendidikan buat karirnya. Udah sih, aku itu aja. Kedepannya wanita harus lebih berani, harus bisa menyuarakan apa yang mereka ingin sampaikan, harus bisa menunjukkan kalau misalnya kita dan laki-laki itu juga setara. Untuk harapannya semoga kedepannya nggak ada lagi tuh namanya pokoknya lebih meningkatkan lagi kesetaraan gender. Jadi wanita sama laki-laki itu nggak dibedain. Kalau wanita dibatasin sama beberapa hal, itu semoga nggak ada lagi yang kayak gitu. Mantan Presiden Soeharto diusulkan sebagai calon pahlawan nasional 2025 oleh Kementerian Sosial bersama tim peneliti dan pengkaji gelar pusat. Kementerian Sosial menegaskan pengusulan gelar pahlawan bagi Soeharto dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Kemensos juga memastikan penetapan pahlawan nasional bagi Presiden kedua ini akan mengikuti prosedur yang berlaku. Ini termasuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait usul menjadikan pemimpin nasional ketiga dekade ini sebagai pahlawan nasional. Tidak hanya itu, Kemensos juga mengklaim bahwa pihak-pihak yang menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional juga akan didengarkan oleh pemerintah.